Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia. Pada tema hari ini yaitu pada unit 3 berjudul Berpikir Sejarah. Nah, kemampuan berpikir sejarah terbagi menjadi 4 macam, yaitu kronologis, kemampuan periodisasi, kemampuan berpikir kausalitas, dan kemampuan berpikir diakronik dan sinkronik. Untuk yang pertama dulu, kemampuan kronologis. Kronologis mengandung arti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa, di mana pengetahuan ini sangat penting dalam pelajaran sejarah yang senantiasa menekankan perlunya mengurutkan seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktunya. Meski kemampuan berpikir kronologis merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sejarah, namun sejarah tidak dapat disamakan dengan kronik. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Di dalam kronik hanya dilakukan pencatatan terhadap peristiwa tanpa mempedulikan keterkaitan antara peristiwa yang pertama dengan yang kedua atau yang selanjutnya. Kronologi memberikan gambaran waktu yang bersifat linear. Linear di sini yaitu waktu yang bergerak dari belakang ke depan, atau waktu yang bergerak dari kiri ke kanan, atau waktu yang bergerak dari titik awal hingga mencapai titik akhir. Oleh karena itu, gerakan waktu pada berpikir kronologi ini bersifat progresif karena memandang perjalanan waktu sebagai proses perkembangan menuju kemajuan. Kebalikan dari berpikir kronologis adalah berpikir anakronistis, di mana bila berpikir kronologis mengurut peristiwa berdasarkan urutan waktu kejadiannya, di mana pada cara berpikir anakronisme yaitu mencampur adukan atau memutarbalikkan urutan peristiwa sehingga memberikan pemahaman yang salah. Berikut ini contoh dari berpikir kronologi terlihat pada masa pangkal sejarah. Ada pada masa Kutai Kertarumanegara hingga tahun 1945 masa Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu kemampuan berpikir periodisasi. Periodisasi adalah pembagian waktu menurut zamannya. Istilah periodisasi dalam bahasa Indonesia sepadan dengan penzamanan atau pembabakan. Nah, kata periodisasi berasal dari kata periode, di mana dalam bahasa Indonesia, kata periode mempunyai 3 pengertian, yaitu kurun waktu, lingkaran waktu, atau masa. Nah, dari ketiga pengertian tersebut mengandung arti bahwa periodisasi merupakan dimensi waktu. Gitu. Nah, periodisasi diberikan berdasarkan kausur atau pembagian waktu yang diberikan. Pemberian kausur ini diberikan oleh para pujangga untuk historiografi tradisional dan sejarawan untuk historiografi modern. Pembulatan waktu yang dilakukan oleh Cellarius dalam periodisasinya bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami perjalanan sejarah bangsa Eropa pada waktu itu menuju bangsa yang modern. Pada periodisasi sejarah Indonesia yang diberikan para sejarawan Indonesia tersebut merupakan penggabungan dari pembulatan tahun dan pembulatan abad serta peristiwa politik yang dinilai sangat penting. Berikut periodisasi yang dilakukan. Berikut contoh berpikir periodisasi terlihat dari zaman prasejarah Indonesia pada tahun 400 dan tahun 1830 sistem tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch hingga 1998 pada era reformasi hingga kini tahun 2021. Tentu terus mengalami perubahan sejarah dari tahun ke tahunnya. Periodisasi yang paling sederhana adalah periodisasi dalam sejarah politik. Relatif lebih mudah menetapkan kausur masa pemerintahan penguasa, awal dan akhir perang atau periode berdirinya suatu negara dan kerajaan daripada menentukan perubahan konjungtural maupun struktural.
Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kausalitas. Kausalitas menyangkut hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Pengetahuan tentang hubungan sebab akibat tersebut sangat penting dalam pembelajaran sejarah. Terdapat dua teori kausalitas, yaitu monokausalitas dan multikausalitas. Yang pertama, monokausalitas. Monokausalitas adalah teori hubungan sebab akibat yang pertama kali muncul dalam ilmu sejarah. Teori ini bersifat deterministik, yaitu ketergantungan, di mana deterministik merupakan contoh dari mengembalikan kausalitas suatu peristiwa, keadaan, atau perkembangan kepada satu faktor saja. Faktor itulah yang dipandang sebagai faktor tunggal atau faktor satu-satunya yang menjadi faktor kausal. Yang kedua yaitu multikausalitas. Teori kausalitas yang kedua adalah multikausalitas, yakni menjelaskan suatu peristiwa dengan memperhatikan berbagai penyebab. Teori multikausalitas didasarkan pada perspektivisme, yaitu pandangan terhadap permasalahan yang mendekati dari berbagai segi atau aspek dan perspektif. Kemunculan multikausalitas disebabkan oleh ketidakmampuan monokausalitas dalam menjelaskan peristiwa, keadaan, atau perkembangan. Dalam teori monokausalitas terdapat contoh, yaitu Perang Dunia Pertama, di mana pada perang ini dijelaskan sebagai akibat dari ditembak matinya putra mahkota Kerajaan Austria di Sarajevo pada tahun 1914. Nah, multikausalitas tidak puas dengan penjelasan yang menempatkan penembakan putra mahkota Kerajaan Austria itu, sehingga penyebab tunggal meletusnya Perang Dunia I tersebut. Menurut teori multikausalitas bahwa Perang Dunia I disebabkan berbagai faktor yang menyangkut situasi hubungan internasional pada saat itu. Yang keempat yaitu kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik. Kemampuan berpikir diakronik atau diakronis adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu. Sebagai contoh, memahami proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menelusuri perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Sementara berpikir sinkronik yaitu memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya. Cara berpikir sinkronik memperluas ruang dalam suatu peristiwa. Berpikir diakronis merupakan cara berpikir yang khas sejarah, sementara berpikir sinkronik merupakan cara berpikir yang khas ilmu-ilmu sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara berpikir sejarah itu bersifat diakronik, memanjang dalam waktu serta mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan cara berpikir ilmu-ilmu sosial itu bersifat sinkronik, melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu, cara berpikir sinkronik sangat mempengaruhi kelahiran sejarah baru yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu sosial. Pengaruh itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam: konsep, teori, dan permasalahan. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar bagi para warga belajar paket B dan sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.